Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Masih di bab 4, konsolidasi laporan keuangan dimiliki penuh. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, jadi kita lanjutkan pada kasus konsolidasi kepemilikan penuh di mana akuisisi itu dilakukan di bawah nilai wajar aset bersih. Jadi memang dalam beberapa case terdapat kemungkinan bahwa perusahaan itu akan membeli saham dengan harga yang lebih rendah daripada nilai wajar asetnya. Jadi memang perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya dijadikan target utama dalam akuisisi karena akan menguntungkan perusahaan pengakuisisi. Kita masih menggunakan contoh case yang sama seperti yang dibahas sebelumnya, ya, masih contoh case pada bab 4, ya, jadi sama, ya, pada ilustrasi 1, 2, 3, ya, sama data laporan posisi keuangan induk dan anaknya. Nah, kita asumsikan bahwa akuisisi itu dilakukan, ya, di mana asumsinya semua nilai buku aset anak itu sama dengan nilai wajarnya kecuali tanah, ya. Jadi kita asumsikan misalkan nilai wajar tanah, ya, itu lebih besar 40 juta daripada nilai bukunya. Jadi kalau misalnya nilai bukunya tadi 40, ya, lebih besar 40 berarti harusnya dalam laporan keuangan konsolidasi nilai tanah itu akan muncul sebesar 80 juta. Oke. Nah, akuisisi itu dilakukan dengan biaya perolehan sebesar 310 juta, ya. Oke. Tadi kita udah bahas bahwa all equity anak itu nilai bukunya 300, ya. Induk bayar 310. Ya, berarti selisihnya hanya 10. Padahal nilai tanah itu naiknya 40, berarti kekurangan 30 ya. Seperti itu nanti kita lihat. Nah, ini adalah data yang sebelum kombis tadi, sebelum penggabungan usaha dilakukan. Ya, jadi posisinya akan berubah di sini dan akan ada aset baru yaitu investasi dalam saham anak sebesar 310 juta. Pada saat akuisisi, induk akan membuat jurnal seperti ini. Ya, jadi dengan biaya perolehan 310 dengan total equity anak 300 berarti ada kelebihan sebesar atau ada selisih sebesar 10 juta. Ya, induk akan mencatat sebesar nilai perolehannya. Ya, berapa pengorbanan yang dikeluarkan oleh induk untuk memperoleh all saham anak sebesar itulah induk akan mencatat. Oke, nah ini adalah data neraca saldo sesaat setelah kombis ya. Jadi data yang sudah masuk ke dalam kertas kerja konsolidasi itu adalah data yang setelah transaksi konsolidasi, transaksi kombinasi bisnis. Jadi pengaruhnya adalah di sini. Ya, kas yang tadi kan 350 sebelum kombis. Setelah kombis, ya, induk mengeluarkan uang sebesar 310 juta, berarti sisa kas induk itu adalah 40 juta. Ya, begitu juga dengan yang tadinya induk tidak ada investasi dalam saham, ya karena dia membeli saham anak, maka itu akan diakui sebagai aset ya dalam akun investasi dalam saham PT Anak. Oke, kita mau ke sini. Ya. Artinya, ketika kita akan menyajikan laporan keuangan konsolidasi, kita akan membuat jurnal eliminasi untuk akun-akun yang memiliki hubungan. Ya, sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yang akun yang akan kita eliminasi adalah investasi dalam saham PT Anak dengan all equity anak. Oke, ini adalah jurnal eliminasinya. Lihat. Ya, investasi dalam saham PT Anak kita kreditkan, kemudian all equity anak kita debitkan. Oke, ada selisih sebesar 10 juta. Nah, yang 10 juta itu akan kita eliminasi di jurnal yang kedua. Oke, eliminasinya kita kreditkan, ya. Yang tadi di debit dijadikan atau dipindahkan ke kredit karena kita akan eliminasi, ya. Nah, kemudian, oh ternyata dari perhitungan nilai wajar aset, ya perbandingan antara nilai buku dengan nilai wajar aset, tadi dikatakan bahwa
all aset anak itu sebesar nilai bukunya kecuali tanah. Ya, tanah itu nilainya lebih besar 40 juta daripada nilai bukunya. Berarti tanah itu akan mengalami kenaikan sebesar 40 juta. Nah, ternyata selisihnya cuma 10, sedangkan tanahnya naiknya 40, berarti ada selisih ya, ada sisa 30. Nah, 30 itu kita akan kreditkan ke dalam akun saldo laba. Ya. Jadi saldo laba anak, saldo labanya induk itu seolah-olah bertambah sebesar 30 juta. Kenapa? Karena tadi adanya kenaikan nilai wajar aset, ya. Sehingga ketika masuk ke dalam kertas kerja konsolidasi, ini yang poin A-nya ya, A, A, dan A. Nah, pada saat B-nya, ya ini kan dihapuskan tuh, B, ya, tanah naik, ya, saldo labanya bertambah. Ya, jadi saldo laba induk yang tadinya 300 menjadi 330 karena adanya pengakuan kenaikan nilai tanah. Ya, oke. Kita coba case yang kedua, misalkan, ya, datanya masih sama ya, tapi biaya investasinya itu hanya 295 juta. Ya, 295 juta. Kita lihat. Oke, ini adalah data sebelum kombis. Oke, kita ke sini. Biaya perolehannya 295 dengan total equity 300. Berarti ada selisih sebesar 5 juta. Dan selisihnya adalah selisih negatif. Ya, biaya perolehan investasinya itu lebih kecil daripada total equity yang diperoleh dari anak. Ya, oke, ini nggak ada masalah ya. Kita udah jelaskan di awal tadi. Kita lihat proses pada saat eliminasi selisihnya. Oke nih. Oke, ini sudah kita bahas tadi. Oke, ini nggak ada masalah. Nih, di sini. Ya, jadi, selisihnya kredit nih. Ya, berarti pada saat dieliminasi kita debitkan. Ya, ada kenaikan nilai wajar aset tanah. Oke, tanahnya debit nih. Ya, kenapa? Karena naik. Ya, gimana kalau turun? Kalau turun, asetnya kita kreditkan. Seperti itu aja. Ya, nah, yang bertambah itu adalah saldo laba. Ya, jadi seolah-olah saldo labanya bertambah atau dikreditkan. Tinggal masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasinya. Ya, Ibu rasa nggak masalah di sini ya. Jadi kalau misalnya jumlah eliminasinya sudah betul, ya, waktu memasukkannya dalam kolom eliminasi sudah betul, ya, maka laporan keuangan konsolidasinya pasti akan menunjukkan nilai yang seimbang. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa dipelajari. Ya, silakan nanti dibaca kembali. Kalau memang ada yang mesti ditanyakan, silakan nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.